Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih membahas tentang bab yakin dan tawakal. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. An Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Yang artinya, kalau seandainya kamu sekalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari burung itu keluar dengan apa bahasa kita ini? Tembolok apa? Temborok atau perut kosong, lapar. Dan waktu sore dia kembali dalam keadaan kenyang. Nah, itu tuh. Jadi sebaik-baik orang bertawakal itu seperti tawakalnya seekor burung. Burung diisukan mencari rezeki, tidak tahu di mana rezekinya, semuanya belum dapat, artinya belum ada kepastian mendapatkan rezeki. Tapi rezeki Allah luas, tinggal menjemput, tinggal mengambil saja. Lah kita ini terkadang sudah begawi, sudah punya kerjaan, sudah punya ini, sudah pasti nih dapat gawian, sudah pasti dapat duit, masih aja takutan kita lagi lawan urusan dunia. Maka tawakal kita itu sangatlah kurang, sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik tawakal, kalau bertawakal kita seperti halnya burung, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Wallahu alam, pernah kita bicarakan atau tidaklah di sini. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum ya kita ulangin. Kalau belum ya alhamdulillah ya. Kalau sudah kita ulangin. Kalau belum ya sebagai tambahan ilmu. Ketika kita masih di dalam perut ibu kita, berumur 4 bulan, 120 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 120 hari, 4 bulan. Sebutkan dalam hadis Badaul Khalqi, hadis yang berkaitan tentang penciptaan makhluk, yakni manusia. Pada saat itu 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh di dalam janin tadi. Dari sperma
berganti segumpal darah, dari segumpal darah berganti segumpal daging, baru Allah tiupkan roh di dalam janinnya. Di situ ditentukan kita sudah tekan kontrak, bahasa kita sudah tekan kontrak lawan Allah Ta'ala. Berapa umur kita di dunia ini, berapa kita punya rezeki, berapa bini kita, berapa anak kita, berapa sudah tekan kontrak itu. Bahkan disebutkan surga atau neraka itu sudah ditentukan di dalam perut tadi, perut ibu kita. Sehingga kita tidak tahu surga atau neraka kita ini. Kita tidak tahu. Makanya terkadang kata Nabi, ada orang itu berbuat jahat, tapi ketika di akhir hayatnya dia bertobat, lalu dia masuk surga. Banyak seperti itu, banyak. Tapi sebaliknya ada juga orang yang baik, saleh, rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah, matinya ngeri, jelek. Kok bisa begitu? Karena sudah tercatat, sudah takdirnya seperti itu. Cuman kata ulama, sangatlah jarang ada orang yang berbuat maksiat kemudian tiba-tiba ketika mati lalu dia bertobat. Ada, cuman jarang. Walaupun banyak, tapi tidak sebanyak orang yang pada umumnya soleh, matinya soleh. Begitu juga ada orang yang ibadah kemudian matinya su'ul khatimah. Ada, cuman jarang. Banyak, tapi tidak sebanyak orang yang jahat lalu matinya jahat. Nah, biasanya kata ulama, para ulama nih ya memperkirakan orang yang mungkin di masa mudanya banyak maksiat, banyak nakal begitu, lalu di akhir hayatnya dia taubat, ini biasanya nih ya, itu karena dia mempunyai pedatuan orang-orang soleh. Datu-datunya itu orang soleh, itu biasanya dia bertobat anak itu. Kenapa? Karena pedatuannya meminta kepada Allah supaya anak cucunya, keturunannya dimatikan husnul khatimah. Dan inti daripada kehidupan kita ini, yang selamat atau tidaknya nanti di akhirat, intinya itu di akhir tadi, di akhir nanti, di akhir hayat. Al-umur khawatimuha, semua perkara itu nanti ujungnya di akhir. Seperti orang balapan begitu, bisa saja orang balapan nomor uncit dulu, nomor belakang lari atau main motor atau apa itu di belakang, itu tidak ada masalah. Tapi intinya menang atau tidaknya adalah di finishnya. Di finishnya itu menang atau tidaknya. Nah, biasanya kalau orang yang mungkin di awal-awalnya nakal semuanya, lalu dia bertobat di akhir hayatnya, itu biasanya karena dia punya pedatuan kai-kai, guru-gurunya atau abah kainya itu orang alim, orang soleh maksudnya. Itu banyak seperti itu. Tapi sebaliknya, perhatikan ya, hati-hati yang kedua ini. Ada mungkin orang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi matinya jelek di akhir hayatnya. Kenapa ini sebabnya? Padahal dia baik waktu rajin sholat ibadah, tapi di akhir hayatnya ngeri, matinya jelek. Ini biasanya adalah disebabkan karena kualat. Kualat bisa kualat dengan orang tua. Bisa itu. Dan itu enggak sedikit, 1-2 cerita seperti itu. Kalau legendanya kan seperti maling kundang. Kalau di Banjar, di Pagatan situ, daerah mana? Barabek akan dana. Kualat dengan orang tua, atau kualat dengan guru. Oh, ini parah nih, lebih parah kualat dengan guru ini. Tidak 1-2 tuh, tidak sekali 2 kali. Bahkan dalam di kehidupan kami pribadi itu
banyak melihat nangkualat dengan guru. Banyak. Tidak satu dua, hidupnya susah, belangsak. Ya kenapa? Karena berani sama guru. Ini ngeri sama guru. Tapi guru nang mana dulu? Gurunya nang kacau juga. Kalau gurunya orang saleh, baik, benar, lurus di dalam hidup, lalu dia musuhi gurunya, lihat aja dalam kehidupannya kacau, bahkan matinya kacau. Apalagi zalim dengan orang saleh, zalim dengan orang saleh, bisa itu. Kebanyakan mencuri kah, kebanyakan korupsi kah, bisa. Walaupun di dunia dia rajin sedekah, sholat, itu kamu perasa aja, cuma bohong-bohongan aja. Orang bisa dengan pakaian berbolang, berjubah, dengan cara bicaranya ini itu ahli pandai, tapi bahaya kalau seandainya pernah melakukan kezaliman. Apalagi yang dizalim itu adalah orang tua, wali, seorang ulama, habaib. Karena itu bisa kualatnya ngeri sekali. Cuman kebanyakan pada umumnya ya tadi, kalau kita rajin beribadah, rajin berbuat baik, tidak pernah berbuat maksiat, tidak menzalimi orang, tidak menggosip, tidak merumpi, tidak memfitnah, aman aja nih, berdiam aja kita. Gawe aja seorang, berjualan bujur-bujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak mengurangi ukuran, kadang memfitnah, kadang menggosip, aman aja nih hidup. Salat kita salat, puasa puasa, zakat zakat, maka insya Allah lempeng tuh sampai di akhir hayatnya kita lempeng. Nah itu. Matal maru ala ma asya alaihi, seseorang itu mati tergantung kehidupan dia di dunia. Kalau kebanyakan menggosip, mati gosip kan gitu. Kebanyakan memfitnah, nanti dia mati dalam keadaan memfitnah. Atau ketika dia mati difitnah orang, karmanya berlaku, hukum karma itu berlaku. Jangan dipikirlah hukum karma kada berlaku. Sengaja aja Allah mengumbar itu, mengistidraj, melanjurkan dulu, biar dulu senang-senang dulu. Nanti pas sudah senang-senang itu, dia gugur. Bahaya itu. Bahaya seperti itu. Baik, kita kembali tadi. Jadi ada sahabat bertanya, ya Rasul, kalau seandainya orang itu sudah ditentukan surga atau neraka ketika dia masih dalam perut ibunya, lalu apa fungsinya ibadah, apa fungsinya maksiat? Kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalah. Seseorang itu dimudahkan untuk menuju apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau orang ini matinya orang saleh, maka dalam hidupnya selalu berbuat soleh sampai dia mati dalam keadaan soleh. Meninggal dalam keadaan sholat subuh, dalam keadaan di masjid, memang rajin sholat. Coba rajin nongkrong, bisa mati waktu nongkrong juga. Mati ketika main catur juga. Abu Yasarwani itu berkisah, ada orang meninggal di Abu Yasarwani. Abu Yasarwani, pengasuh Al-Banjari. Jansidin, kita masih halus bahas ini berkisah. Dulu Jansidin ada orang meninggal, ditamkinkan la ilaha illallah, sakak. Iya, la ilaha illallah, sakak. Biar orang bertanya, apa ini sekak. Sekalinya apa ya? Pokoknya main catur aja gawian hidupnya itu, catur. Nongkrong catur, di mana berduduk bergerombol catur, bandiran catur, mengopi catur. Biar mereka sekak seter sekalian. Abu Yasarwani berkisah. Jadilah, kita jangan sampai berbuat zalim lawan orang. Kalau kita dizalimin, diam aja sudah. Kalau kita melawani kada habis-habis, diam aja sudah. Nanti Allah bukakan sendiri. Ya, akan terbuka sendiri itu nanti. Kalau dia berbuat jahat, hukum karma pasti akan berlaku. Nah, salah satu yang ditentukan oleh Allah adalah rizki.
rizki tadi. Jadi jangan ulama, kalau ada orang meninggal dunia, kenapa dia meninggal? Ya mungkin sebabnya sakit lah, tabrakan lah, inilah, itulah. Cuman yang paling jelas kata ulama, kenapa dia meninggal? Karena habis rezekinya. Rezekinya habis. Rezeki di dunia ini habis sudah. Baik rezeki zahir, rezeki zahir itu sandang pangan papan, atau rezeki batin. Rezeki batin itu kesempatan untuk ibadah, kesenangan jiwa, kesehatan, keafiatan, habis rezekinya. Kontrak rezekinya habis di dunia ini. Tinggal menuju rezeki akhirat lagi. Tinggal panen untuk di akhirat. Jadi rezeki itu kada bisa ditukar kita, kada mau ditukar. Jadi ngapain berhirian sama orang? Berhirian sama orang apa? Karena tidak bisa ditukar juga. Kalau memang itu rezeki kita, sampai itu ke kita. Kalau kada, tidak sampai. Nah, cuman kata ulama, berbicara tentang rezeki yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita ambil di dunia ini, kata ulama, itu terbagi menjadi 4 bahagian. Perhatikanlah kita bujur-bujur nih, di mana kita punya rezeki. Yang pertama kata ulama, rezeki yang sudah takdirnya seperti itu, rezeki apa ya, sudah kontraknya seperti itu. Artinya kada bisa dirubah-rubah sudah. Contohnya gimana? Contoh kita umpama hidung pesek. Ada apa peseknya? Minimalis lah. Minimalis, hidung minimalis. Kulit hiram. Ada nang kulit putih, ada nang hidung mancung, ada lahir dari bangsa Barat, bangsa orang Arab, bangsa Indonesia, sukunya Banjar, Bugis apa. Itu sudah memang seperti itu. Rezekinya sudah rezeki takdir seperti itu. Kada boleh dirubah-rubah. Kalau seandainya merubah apa yang ada di fisik ini, maka hukumnya haram. Seakan-akan dia tidak mau terima dengan apa yang Allah sudah tentukan kepada dirinya. Hidung pesek, dioperasi plastik mancung. Ya, apalagi? Tulang turun dinaikkan, cek gitu. Jari besar-besar diurat, dioperasi. Alis bagus-bagus dicabutin, diganti sama alis sulam alis. Apa ini hukumnya? Haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Nah, tapi kada semuanya nang haram, ada juga nang boleh dioperasi. Contoh seperti umpama sumbing. Sumbing kada bagus, sumbing itu. Bukan kada bagus karena apa? Memang pada umumnya sumbing itu kada bagus, dioperasilah sumbing tadi. Ditempel sini, entah dari mana daging ditempel tuh. Ada tetangga ulun lah, dia itu berpesan, katanya, Pak Kiai, nanti kalau anak saya lahir mau saya tasmiahkan sama Pak Kiai. Oh ya sudah, bismillah. Lahirlah anak tadi, datang dia pakai, alhamdulillah lahir sudah. Cuman anak saya cacat gimana? Sumbing. Dia punya bibir sumbing, malu, mau ditasmiahkan, diakikahkan malu. Kata saya nggak boleh begitu. Itu nikmat Allah Ta'ala. Ya saya nggak apa-apa pakai, cuman istri saya yang malu. Apa sih sumbing kan? Ya. Oh sumbing itu masih bisa dioperasi, apalagi dia masih kecil, aman saja. Jadi akhirnya tasmiyah lah. Diberikan semangat, istrinya ini semangat. Ya masih banyak orang yang punya anak, syukur sampai punya anak. Waktu bertasmiyah kita akikah, tahnik kita pegang sini, masukkan madu sini. Bolong di dalam, bolong nih. Dia punya apa? Bus langit itu bolong. Kirain cuma ininya aja sumbing. Bolong, dalamnya bolong. Dalamnya bolong. Jadi kita semangati, Pak, nanti ini bisa dioperasi, Pak. Dibaikin bisa. Orang canggih kok sekarang. Nah, beberapa setahun kurang lebih ya kita rancak di sini. Habis itu dia ketemu, dia berjalan sama anaknya pakai kursi roda. Kalian anak sampean, ya, oh sudah bagus bibirnya, sudah bersih semuanya, sudah katanya, alhamdulillah. Nah yang begini operasi sumbing boleh, tidak apa-apa.
Operasi katarak umpama boleh, tidak ada masalah. Telinga ketulian nih dioperasi boleh, boleh. Gigi Pak boleh juga. Cuman jangan gigi yang asli dipacul diganti gigi yang palsu, jangan juga. Ada yang boleh dirubah, bukan dirubah ya, ada yang dibagusi, tapi ada juga yang tidak boleh dirubah. Rambut keriting diluruskan, rambut lurus dikeriting, itu ulama banyak mengharamkan. Bulu juga begitu. Ada bulu yang dipotong sunnah, dipotong kumis, dipotong. Ya, kalau mau digundul boleh juga. Keteak digundul, kalau laki dicabut, kalau tahan. Bulu hari-hari digundul. Kalau 40 hari kada dipotong-potong makruh, kuku dipotong. Tapi alis haram, dipotong, digundul haram. Apalagi, bulu kaki, apalagi itu bulu tangan, jangan. Tapi yang panjang bisa memanjang itu dipotong. Kalau nang bahuban kalau berwarna hirang, bagi laki-laki hukumnya haram. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang laki-laki berhuban hirang, bersemir hirang boleh. Bersemir hirang laki-laki boleh. Tapi kalau dia bukan perang tidak boleh bersemir hirang, warna hitam tidak boleh. Tapi kalau bersemir warna merah, pirang, kuning boleh. Jadi biar nanti warna pirang itu boleh. Ya, walaupun hidup pesek kan rambut orang barat gitu. boleh, tidak ada masalah. Cuman kata ulama syaratnya yang pertama bahannya itu aman dari najis. Kalau dia terbuat dari najis jangan. Yang kedua, tidak mencegah air wudhu sampai ke rambut, apalagi sampai ke kulit rambut. Yang ketiga, dengan niat yang baik. Jangan niat menyemir rambut dengan niat kepingin ngikutin rambutnya orang Korea, BTS, itu kekanakan tuh. Kalau dia menyemir rambut ingin ngikutin gaya orang kafir, maka dia nanti di akhirat dikumpulkan beserta orang yang dia cintai. Nah kalau bebinian yang berhuban boleh bersemir warna hitam asalkan dengan izin suaminya. Jadi kalau bini pian yang sudah berhuban-huban tuh, pian hendak coba pamai berhirang rambutnya disemir hitam, boleh ada? Boleh, asalkan dengan izin suaminya. Karena mata laki-laki kan ketujuh nang indah-indah. Kalau sudah berhuban itu apa sudah berhuban dia lagi berhuban dia. Nah itu dengan izin suaminya. Tapi kalau tidak diizinkan sama suaminya atau kada diisi laki, kada boleh tuh bersemir hitam. Tapi kalau semir nang lain selain warna hitam, iya kada boleh kayak semir hirang itu kada boleh. Nang warna hirang lah, tapi kalau nang warna lain masih ada toleransi. Pacar merah boleh. Orang Arab kalau pian pergi ke Mekah, pergi ke umrah itu, kalau pian melihat warna merah-merah jenggot itu biasanya orang Yaman, orang Hadramaut sering itu, atau orang Pakistan, India sering dia itu yang menyemir warna merah itu, warna pirang-pirang. Baiklah, kita kembali. Jadi yang pertama itu rezeki yang tidak boleh diganggu-gugat. Artinya ya sudah terima apa adanya. Hirang ya hirang, ya putih ya putih. Kulit hirang itu bukan berarti tidak boleh kita membersihkan. Yang tidak boleh itu kalau dioperasi jadi putih itu nggak boleh. Tapi kalau hirang dibersihkan, ya hitamnya itu glowing, jadi kekanakan zaman sekarang glowing kan. Kulit hitam, kulit putih itu tidak ada masalah. Yang penting bersih. Itu yang bagus. Ada kulit hirang, tapi bersih kulitnya, nyaman dilihat. Ada kulit putih, tapi jangan orang kita butek apa? Rambut tebal, ada bagus. Ada bagus. Mau hitam, mau putih, yang penting bersih kulit. Nah supaya bersih apa? Banyak mandi jarang. Ya. Ala kuliah. Baik, yang kedua, ada rezeki yang dicari. Kalau kita hendak dapat duit, pegawai. Kadang mau pakai Allah duit ya Allah sampai kiamat kadang mau datang duit di hadapan. Karena mesti harus dicari.
Nasi di hadapan, nah, kadang mau dia masuk ke dalam mulut kita, kadang mau masuk ke dalam perut kita, kecuali kita mau ambil seorang. Kita punya, kita masuk ke dalam perut. Oh, ada bini kita menyuapi. Iya, tapi kalau kada ditelan, kadang mau kanyang perut juga. Kenapa? Karena ini rezeki yang alladzi la yuhsanu illa bil kasbi. Rezeki yang tidak bisa dicapai kecuali dengan kita cari. Kata A'agi mengatakan kita jemput. Kita bisi toko, sembako, singganalan, grosir lagi. Semua orang beli sama kita. Tapi 1 minggu kita tutup, tidak dapat duit kita. Kenapa? Karena kita harus buka toko itu, kita harus jual, kita dapat duit. Kenapa? Karena ini mesti yang dicari-cari. Tapi ingat, jangan kita mengandalkan rezeki yang kita cari aja. Karena kalau rezeki kita cari saja, apalagi tidak berzakat, tidak bersedekah, menzalimi orang, bahaya itu. Supaya berkah, gimana caranya? Nah, carilah rezeki yang ketiga. Apa itu? Min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tanpa diduga-duga. Bagaimana caranya? Oh, banyak caranya. Bersedekah itu bisa mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Apalagi berbakti lawan orang tua, baca surat Waqiah, Yasin, Tabarak, salawat, sampai ada namanya salawat fulus. Salawat fulus, salawat duit. Abuya salawat ini sangat benar tuh. Abuya salawat ini kata Abuya salawat nggak boleh jadi sini. Itu menghina salawat. Kalau sini baca jadi sini. Salawat fulus tuh apa tuh? Nggak tahu juga. Ketika Abuya membicarakan ada lagi kita membahas salawat fulus itu. Ada pembuahan tuh mengamalkan salawat fulus. Ada juga kita melihat orang mengamalkan salawat fulus, tapi fulusnya kadang ada juga. Tak fulus lah, duit lontang lantung sana kemari sana, maka mengamalkan salawat. Jangan beri salawat, bahaya. Itu kadang bagus tuh, menghina salawat. Jangan Abuya jangan begitu. Banyak dia bakti lawan orang tua, bakti lawan guru, menuntut ilmu. Itu rezeki min haitsu la yahtasib itu banyak sekali. Kalau orang tuh menuntut ilmu ujur-ujur nih, tak ada bakalan jadi miskin dia. Ketika dia belajar betul-betul minimal 7 tahun. Kalau kita pribadi mengatakan 7 tahun, kalau Abuya Sarawani 15 tahun. Kada boleh pindah-pindah, situ bujur-bujur belajar. Jangan membuat mukhalafah, jangan bikin pelanggaran di pesantren itu, nuntut ilmu itu. Keluar dari pesantren, lihat dia aja. Kita banyak di situ mampu. Entah dia jadi ulama atau jadi orang kaya. Darussalam kan begitu. Guru Kasful Anwar Jasidin di pondok Darussalam ini sampai belajar bujur-bujur. Maka lihat, entah jadi orang alim dia atau dia jadi orang kaya. Itu Sidin memberikan semangat belajar kepada itu. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu itu pintu rezekinya terbuka. Nah, ketika Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib ini, maka terkadang Allah akan memberikan yang lebih banyak daripada rezeki yang kita cari. Kalau sudah terbuka ke pintu yang haitsu la yahtasib inilah, itu lebih banyak daripada rezeki yang kita cari. Ada orang jadi kaum, jadi imam, gajinya berapa kan? Ada yang 1 juta, 2 juta. Tapi kenapa Sidin bisa bermotor, Sidin bisa berumrah, makan apa aja Sidin bisa, makan kambing, ayo, makan ayam, nggak ada masalah, intalu itik, ayo sini. Kenapa? Rezekinya min haitsu la yahtasib tadi. Kan ada tempat tangan Sidin. Bisa saja berumrah, bisa saja berhaji. Namanya haji kosasi, ongkos dikasih. Min haitsu la yahtasib. Yang ketiga ya, tapi kata ulama kita ya, jangan sampai kita mengambil rezeki yang keempat. Jangan main-main pada rezeki yang keempat ini. Apa itu rezeki yang keempat? Istidraj, dilanjut. Ada orang kada penyembahyang, kada puasa, bersedekah kada hakun,
tapi duitnya banyak. Menjual, membodohi orang, kesana kemari berkata kasar, jelek, kesana kemari memfitnah, menggibah, menggosip, pokoknya gaweannya zalim aja lawan orang. Tapi anehnya duitnya banyak. Hendak bangun rumah, jadi hendak tukar mobil, tukar. Hendak kesana kemari, bisa. Apa ini? Istidraj. Istidraj. Dibiarkan sama Allah. Semakin dia maksiat, semakin banyak dia punya duit. Semakin lancar usahanya. Tapi ingat kata Allah, suatu saat nanti sampai waktumu, akan Allah jatuhkan dia, diambung dulu tinggi-tinggi. Setelah diambung, akhirnya lemparkan, gugur. Banyak begitu, banyak manusia seperti itu. Kalau di Al-Quran kan kayak Fir'aun, kayak Qarun, kayak Haman. Fir'aun itu, dia mengaku Tuhan, kenapa? Ya karena dia raja. Tapi bukan hanya raja, dia tidak pernah sakit. Pernah kata ulama cuma sekali aja influenza, sudah, nggak pernah kena corona dia, nggak pernah kena cacar monyet, cacar monyet ulama. Bahkan dalam kitab Israiliyat, dalam kisah Israiliyat, Fir'aun itu punya gigi cuma 2, satu di atas, satu di bawah. Tapi giginya itu kepanjangnya dari belakang terus sampai ke belakang kanan sampai belakang kiri. Begitu juga di bawah. Jadi kalau dia hendak makan kambing kah, makan daging kambing kah, daging sapi kah, daging apa aja, ada suah kesulitan di giginya itu. Termasuk makan mandai ibarat kata ada kesulitannya. Saking Allah berikan anugerah begitu besar kepada Fir'aun. Tapi apa? Istidraj. Cuman Fir'aun seperti itu, diberikan istidraj seperti itu karena memang Allah itu masih ada toleransi sama dia. Walaupun itu istidraj tapi masih ada toleransi Allah. Kenapa? Karena Fir'aun ini orangnya nggak pelit. Asalkan satu suku bangsa dengan dia nurut sama Fir'aun, apapun dikasih sama Fir'aun. Jadi pernah Nabi Musa ini kepada, ya Allah, ini Fir'aun ini kan orangnya luar biasa nih. Bahkan bukan hanya luar biasa, luar angkasa nih jahatnya. Bukan lagi bermaksiat, bukan lagi dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi Tuhan. Biar bagaimana kayak Allah bisa ini? Ya Allah Ta'ala, aku sorry kayak Musa. Cuman ketika aku hendak menundukkan murka, tertahan murkaku itu. Kenapa? Karena aku melihat Fir'aun ini masih ada sisi baiknya. Apa itu? Dia nggak pelit. Iya kan? Iya kata Allah Ta'ala. Kalau nggak percaya, wahai Musa, datangilah Fir'aun. Maka Nabi Musa datang di pagi harinya dengan pakaian compang-camping kayak orang miskin. Fir'aun nggak tahu ini, padahal Nabi Musa kan anak angkatnya Bahari. Nabi Musa datang, ya Fir'aun, aku ini rakyatmu miskin, gak punya apa-apa, perlu bantuan makan. Oh, udah mau makan, tuh makan, ambil makan. Perlu duit, tuh duit, ambil sama bendahara. Gak pelit. Kata Nabi Musa, bujur nih. Tapi mungkin di pagi hari ini karena Fir'aun kepalanya lagi dingin nih. Bagaimana kalau siang hari? Lagi ngurusi bangunan, lagi ngurusi kenegaraan, kudatangi lagi pusing-pusingnya tuh, bisa nggak dia? Nabi Musa datang lagi di siang hari dengan bentuk yang lain. Fir'aun nggak tahu nih, dengan bentuk orang miskin dan sebagainya. Fir'aun, aku ini orang rakyatmu miskin dan sebagainya. Fir'aun nggak tapi repot, ambil tuh makanan, ambil duit sana. Sudah selesai kamu pergi, saya lagi sibuk. Kata Nabi Musa, mungkin di siang hari. Bagaimana kalau di malam hari? Udah tangin Fir'aun, jam-jam 2 malam lah, udah tangin lagi enak-enaknya tidur. Udah tangin. Nah Fir'aun ini kalau malam tidur juga namanya manusia. Cuma dia sebelum tidur, Fir'aun ini pesan sama ajudannya, ya ajudan, saya tidur jangan ada yang ganggu. Itu makanan, itu uang, itu apa semuanya sembako. Kalau ada yang minta-minta kasihkan. Nabi Musa datang malam hari, tengah malam jam 2. Datang,
ngetop kerajaan. Saya rakyatnya Firaun, perlu makan. Mau ketemu Firaun, Firaun tidak boleh diganggu. Mau apa? Makan. Itu makanan, itu uang, ambil pulang. Sudah. Nah, gara-gara itu kata Nabi Musa, oh ini toh sebabnya. Allah menunda Firaun itu untuk dilaknat. Berapa lama itu Nabi Musa berdoa? Doa nih, Allah bunuh saja, dihancurkan Nabi Firaun ini. Tidak Allah kabulkan. Berapa lama itu baru terkabul? 40 tahun lamanya baru terkabul. Baru terkabul. Istidraj dari Allah Ta'ala, tertahan murka Allah Ta'ala itu. Bahkan pernah ya Nabi Musa ketika sudah datang sudah beliau lama gitu ya, kembali lagi ke Mesir, membawa saudaranya Nabi Harun. Datang kepada kerajaan Firaun, ya Firaun, sembahlah Allah Ta'ala, kau jangan mengaku Tuhan, dan seterusnya. Kata Nabi Firaun, kalau engkau memang utusan Allah, mana buktinya? Maka Nabi Musa melemparkan tongkat beliau, berubah jadi ular ke tongkat. Dalam kisah Israiliyat, dalam kitab tafsir kalau tidak salah Marokh Labid atau tafsir Ibnu Katsir itu, lupa ya. Ini jadi ular nih, ular tongkat tadi. Berapa besarnya ular itu? Kayak ular kobra, kalau di film kan kayak ular kobra begitu. Ada ularnya itu besar, saking besarnya besar ya. Bagaimana besarnya? Nih rahangnya, rahang di bawah. Dia taruh rahang ular ini di tanah lantai istananya Firaun. Rahang yang di atas menganga sampai ke istana menaranya Firaun. Wah, begini. Bayangkan itu kisah Israel. Ada sebutkan dalam kisah Israel seperti itu. Firaun bulan itu lari terbelit-belit sampai terkentut-kentut dalam cerita ini. Kata ular ini, kalau seandainya itu memang takdirnya Firaun ini mati di tanganku, jadi ular ini makan Firaun ini. Cuman sayang takdirnya bukan di tanganku, kata ular yang dari tongkat ini. Kembalilah ular itu dipegang sama Musa. Nabi Musa itu bukan memegang tongkat. Tangannya Nabi Musa masuk dalam mulut ular itu, masuk dalam mulut ular itu, langsung berubah jadi tongkat. Itu kisah dalam beberapa tafsir seperti itu. Nah, jadi itu rezeki tadi ya. Nah, jadi bertawakal kepada Allah kita, tidak usah terlalu pusing. Kalau memang itu rezeki kita, pasti datang. Tapi kalau bukan rezeki kita, tidak mau datang ya. Jangan takut kita dihina orang, difitnah orang, diganggu orang ya. Kalau memang rezeki kita, pasti datang ke kita itu semua. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat wa ta'allamna min 'ulumiddin fa'addiha ilayna kullama nahtaji ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu